Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 386-390. Ketika Lin Dong dan yang lainnya kembali, pertarungan para jenius sedang terjadi di lapangan. Tapi sekarang pertempuran Tianjiao telah mengubah rasanya. Sejak awal, semua orang menantikannya, tapi sekarang semua orang menguap, lesu, dan membosankan. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Tuan muda tertua dari keluarga Tang, yang baru saja mengalami tahap akhir peringkat naga, langsung dibunuh oleh Lin Dong, dan kemudian terjadi pertempuran sengit di ketinggian antara dua penjaga peringkat dewa. Sekarang melihat tahap awal peringkat naga ini, saya benar-benar kehilangan minat pada kompetisi tahap awal. Karena visi mereka juga menjadi lebih tinggi, semua orang di lapangan merasa bosan. Penonton pun semakin tidak bersemangat. Kedatangan Lin Dong dan yang lainnya menarik perhatian banyak orang. Banyak orang datang untuk menyapa Lin Dong dan menjadi akrab dengannya. Mungkin ada tempat di mana Lin Dong dibutuhkan di masa depan. Hal ini mengakibatkan sangat sedikit orang yang menyaksikan pertempuran Tianjiao. Sebaliknya, Lin Dong dikelilingi oleh orang-orang. Saudara Lin, saya Chen Tao dari keluarga Chen. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Saya pasti akan mendukung Anda untuk menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok. Keluarga, tinggalkan saya informasi kontak saya dan kita bisa ngobrol jika ada kesempatan. Ngobrol, saya juga mendukung Anda untuk menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok. Siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini? Saudara Lin, dari keluarga Zhu, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Anda adalah orang nomor 1 di generasi muda di Tiongkok. Tidak lain adalah dia. Saya sepenuhnya mendukungnya. Banyak sekali bakat yang datang untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Dong. Inilah yang paling ditakuti Lin Dong, menghadapi antusiasme begitu banyak orang berbakat. Dia hanya bisa menjawab dengan datar. Lagi pula, jangan pukul orang yang tersenyum dengan tangan Anda. Anda tidak bisa menjatuhkan mereka begitu saja, bukan? Semuanya, ayo kita tonton kompetisinya dulu. Saat kita kembali ke Dark Corner, bisakah kita menemukan waktu untuk berkumpul? Sekarang bukan waktunya. Silakan kembali ke posisi semula. Terima kasih semuanya. Lin Dong berkata dengan lantang. Sebenarnya tidak ada cara lain. Puluhan orang berkumpul di sekelilingnya. Sekarang saudara Lin sudah berbicara. Jangan berkerumun di sini. Mari kita berkumpul lagi ketika kita kembali ke sudut gelap. Ya, mari kita dengarkan saudara Lin dulu. Dia adalah orang nomor 1 di antara generasi muda kita di Tiongkok. Saya setuju untuk mendukung saudara Lin sebagai pemuda nomor 1 di Tiongkok. Saya juga setuju. Dua Dragon Ranker puncak yang bertarung di lapangan berhenti bersaing dan bergabung. Inilah kerumunan yang bersorak untuk Lin Dong. Penatua Kunlun ketiga, Yuan Yin di platform tinggi, memasang wajah muram. Apa yang tadinya merupakan kebanggaan Tiongkok berubah menjadi seperti sekarang, yang jelas merupakan sebuah kegagalan. Para kontestan tidak ada niat untuk melanjutkan kontes, jadi bagaimana kita bisa melanjutkan festival jenius? Murong Qingge menunjukkan senyuman. Lin Dong menjadi pemuda nomor 1 di Tiongkok, dan menurut aturan, dia harus menikahinya. Dia sudah terkesan dengan keterampilan medis ajaib dan kekuatan dahsyat Lin Dong. Menikahi Lin Dong juga merupakan pilihan yang baik. Meski Lin Dong jauh lebih muda darinya, apa bedanya? Dan menurutnya, dia tidak lebih buruk dari gadis berusia 20 tahun, atau bahkan lebih menarik dari mereka. Sebagai wanita yang dinilai sangat cantik, ia tetap memiliki rasa percaya diri. Jika dia membandingkannya sekarang dengan dia ketika dia berumur 20 tahun,
dia dapat menjamin bahwa 99% pria akan memilihnya sekarang. 10 tahun yang lalu dia masih berupa apel hijau, tapi sekarang dia sudah matang. Sekilas mana yang rasanya lebih enak? Dengan janji dan kenyamanan Lindong, semua orang akhirnya perlahan kembali ke posisi masing-masing. Adapun apa yang mereka katakan untuk mendukungnya menjadi pemuda nomor 1 di Tiongkok, dia sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Sebagai orang dewasa, menarikkah mendapat peringkat pertama di taman kanak-kanak? Dia menyesalinya sekarang. Tang Jing tidak boleh dibunuh secara instan. Anda harus lebih sering melawannya. Berpura-puralah mencoba yang terbaik untuk membunuhnya pada akhirnya. Efeknya tidak terlalu mengejutkan. Aduh, percuma saja menyesal sekarang. Tapi setelah saya menyelamatkan Huang Fu Zhengxiong, saya seharusnya tidak kembali. Sekarang hal itu berada di bawah pengawasan banyak orang, dan saya tidak bisa pergi bahkan jika saya mau. Rencana awalnya adalah membantu Zhuge Changqiong memenangkan pertandingan terakhir. Kemudian saat semua orang berkompetisi di kompetisi jenius, dia diam-diam pergi. Akibatnya, saya tidak menyangka bahwa membunuh Tang Jing secara instan akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Karena semua orang menganggap Lindong punya kekuatan untuk menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok, maka sebagai penyelenggara acara China Pride ini, saya juga menghargai pendapat semua orang. Lindong, Anda adalah pemenang acara Tianjiao ini, orang nomor 1 di antara generasi muda Tiongkok. Yuan Yin, tetua ketiga Kunlun, berdiri dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, keadaan di bawah menjadi sunyi, dan tidak ada yang berdiri untuk menantang Lindong. Huang Fu Haoran dan beberapa jenius lainnya di tahap akhir daftar peringkat naga semuanya tersenyum masam di wajah mereka saat ini. Adegan di mana Lindong baru saja membunuh Tang Jing di akhir Dragon Ranking masih ada dalam pikirannya. Mereka juga berada di tahap akhir peringkat naga. Saya tidak melihat gerakan Lindong dengan jelas sama sekali. Bagaimana kamu bisa bertarung jika kamu bahkan tidak bisa melihat gerakan orang lain dengan jelas? Siapa yang masih berani menantang Lindong? Bukankah ini mencari kematian? Acara Tianjiao ini awalnya dimaksudkan untuk memamerkan bakat seseorang dan menjadi terkenal. Akibatnya, saya kehilangan kepercayaan diri bahkan sebelum saya mulai bermain. Beberapa menit berlalu, dan masih belum ada yang mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin menantang Lindong? Anda bisa mengemukakannya sekarang. Jika tidak, saya akan menyatakan bahwa pemenang acara jenius ini adalah Lindong. Dia juga orang nomor 1 di antara generasi muda di Tiongkok. Dikatakan sekali. Saya mendukung Lindong untuk menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Tiongkok. Kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan tuan muda tertua keluarga Tang di akhir peringkat naga langsung dibunuh olehnya. Di antara generasi muda yang hadir, selain dia, siapa lagi yang punya kekuatan ini? Iya, saya setuju dengan apa yang baru saja dikatakan sahabat saya ini. Saya mendukung Lindong. Saya setuju juga, saya juga setuju. Suara dukungan karena Lindong datang dan pergi. Bisakah aku mengatakan sesuatu? Kata Lindong saat ini. Katakan, kata Yuan Yin. Sebenarnya saya hanya ingin membalas budi kali ini. Soal predikat generasi muda nomor 1 di China, saya tidak tertarik dan tidak akan mengikuti ajang Tianjiao. Anda bisa berkompetisi lagi. Lindong mengatakan ini. Semua orang memandangnya dengan kaget. Hal ini menyebabkan semua ahli waris keluarga dan sekte berjuang sampai mati untuk mendapatkan gelar nomor 1. Tetapi Lindong sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak tertarik sama sekali. Lindong, karena Anda datang ke sini dan berpartisipasi dalam kompetisi, apakah Anda menjadi generasi muda nomor 1 di Tiongkok tidak ditentukan oleh Anda, tetapi diakui oleh semua orang? Lindong tercengang, bahkan tidak berhenti.
Tepat ketika Lindong ingin melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba aku merasakan nafas yang kuat mendekat. Lalu sebuah suara datang dari langit. Festival Kebanggaan Tiongkok, jika kalian semua ditinggalkan di sini, bukankah Tiongkok akan kacau balau? Hahaha, Tuhan tolong aku. Suara yang tiba-tiba itu seperti guntur yang menggelegar, yang mengejutkan semua orang yang hadir dan menjadi sedikit bingung. Siapa yang berani mengatakan bahwa semua orang di sini harus dijaga? Hampir semua keluarga besar dan sekte di Tiongkok berkumpul di sini. Jika kekuatan di belakang orang-orang ini bersatu, mereka akan menjadi sangat kuat dan tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka. Begitu suara keras itu menghilang, seorang pria bertopeng muncul di langit. Berdiri di udara ke arah yang berbeda, memancarkan aura penjaga tingkat dewa, memblokir semua pintu keluar bagi ratusan orang yang hadir. Apakah ini wali tingkat dewa? Ratusan orang yang hadir semuanya ketakutan, termasuk sekelompok daftar dewa setengah langkah di platform tinggi. Kekuatan mana yang memiliki andil sebesar itu? Dia benar-benar mengirim wali tingkat dewa sekaligus. Huang Fu Zhengxiong memandang salah satu pengawalnya yang bertopeng dan merasa sedikit familiar. Lalu dia melihat luka kecil di tangannya, dan matanya membeku. Saya ingin tahu apa yang dilakukan tuanmu di sini. Ini adalah tempat di mana Tiongkok mengadakan pertemuan besar para jenius. Yuan Yin, tetua ketiga dari Kunlun, berdiri dan bertanya. Tidak mungkin. Dia Kunlun adalah penyelenggara acara jenius ini, yaitu sponsornya. Dalam situasi ini, dialah satu-satunya yang berdiri dan berdiri. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan membunuhmu, kata pria bertopeng di kepala sambil tersenyum. Tuan, Anda bercanda. Kami tidak punya keluhan, jadi mengapa Anda ingin membunuh kami? Terlebih lagi, semua keluarga besar dan sekte di Tiongkok berkumpul di sini. Kombinasi keluarga dan sekte ini bukanlah sesuatu yang salah satu dari mereka tahan. Yang mulia, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Yuan Yin merasa sedikit takut saat ini. Orang-orang ini datang dengan memakai topeng, dan sekilas terlihat bahwa mereka datang dengan niat buruk. Seorang penjaga tingkat dewa, jika dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, mungkin saja tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Selain itu, salah satu aura orang ini harus jauh lebih kuat daripada 5 aura lainnya. 5 tahap awal pemeringkatan dewa, periode tingkat dewa. Suatu tindakan yang luar biasa. Karena kamu berani datang, kami secara alami sudah siap sepenuhnya. Selama kami menahan kalian semua di sini, kami akan mematahkan akar Tiongkok dan menyebabkan guncangan hebat di Tiongkok, dan kami tidak akan meninggalkan jejak apapun. Wali yang memancarkan aura kuat, dan hatinya diam-diam menghitung. Inilah 9 dewa setengah langkah. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan wali tingkat dewa. Huang Fu Zhengxiong seharusnya bisa memblokirnya. Tapi bagaimana kita bisa melawan 4 penjaga tingkat dewa? Dan ia juga memiliki wali di level daftar dewa. Begitu mereka mulai mengambil tindakan, orang-orang yang termasuk dalam daftar pembunuh naga ini seperti harimau yang bergabung dengan kawanan domba sama sekali. Ratusan orang di bawah ini akan segera dibantai sampai mati. Apa yang harus dilakukan? Yuan Yin berpikir dengan cemas. Vokal bukan satu-satunya yang cemas saat ini, dewa setengah langkah lainnya juga sama cemasnya. Mereka membawa serta semua elit dari keluarga dan sekte masing-masing. Jika mereka semua dikuburkan di sini, memang akan ada celah. Ratusan orang di bawah mulai melakukan kerusuhan. Menghadapi wali tingkat dewa, banyak orang sudah ketakutan. Apa perjuangan generasi muda nomor 1 di Tiongkok? Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dibandingkan dengan kehidupan, tidak ada hal lain yang penting. Lakukan,
Pria bertopeng yang baru saja berbicara berhenti berbicara omong kosong dan berteriak dengan suara rendah. Kedua penjaga tingkat dewa secara bersamaan meletus dengan aura terkuat. Tunggu, Huang Fu Zhengxiong berkata dengan keras saat ini. Ayah, tidak, seru Huang Fu Xiu, mencoba menghentikan Huang Fu Zhengxiong. Ada wali tingkat dewa di sisi berlawanan, tidak mungkin menang. Paman ketiga, Huang Fu Haoran juga berteriak dengan gugup. Namun, Huang Fu Zhengxiong mengabaikan mereka berdua dan langsung terbang, berhenti di posisi antara penjaga dewa dan menatap salah satu penjaga bertopeng. Apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa menceritakannya dan mendengarkannya, meskipun aku tidak akan membantumu menyadarinya. Tang Molin, Anda berkolusi dengan pasukan asing untuk membunuh kami. Ini akan menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada keluarga Tang Anda jika salah satu dari kami melarikan diri? Ada ratusan orang di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak melewatkannya? 1. Kata Huang Fu Masao. Hahaha, Huang Fu Zhengxiong. Seperti yang diharapkan, kamu masih mengenalinya. Penjaga yang ditatap oleh Huang Fu Zhengxiong tertawa dan berkata. Pada saat yang sama, dia membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Tang Molin, yang baru saja melawan Huang Fu Zhengxiong belum lama ini. Keluarga Tangmu meminta kehancuranmu sendiri, kata Huang Fu Zhengxiong sambil mengerutkan kening. Meskipun dia berkata demikian, Huang Fu Zhengxiong tahu bahwa masalah ini akan merepotkan hari ini. Pihak lain berani melepas topengnya, membuktikan bahwa dia tidak takut ada orang yang melarikan diri, atau dia yakin akan meninggalkan semua orang. Bunuh diri. Haha. Huang Fu Zhengxiong, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Pulau ini telah diblokir oleh kami, siapa yang bisa melarikan diri? Selama kalian semua mati di sini, Tiongkok akan berada dalam kekacauan. Bahkan jika Song Simin tidak mati, penindasan tidak akan berhenti. Ketika saatnya tiba, Tiongkok yang kacau akan menjadi dunia keluarga Tang kami. Anda, keluarga Tang, juga merupakan bagian dari Tiongkok, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa? Karena Tiongkok energi telah habis, dan ketika Song Simin mati, Huaxia akan kehilangan kekuatannya. Kartu truf apa lagi yang ada? Bukan hanya Anda akan terpecah belah oleh kekuatan besar di dunia keluar sekarang, hasilmu tidak akan jauh lebih baik saat itu. Semua orang khawatir tentang para dewa di langit. Ketika penjaga super tertarik, Lindong diam-diam mundur tanpa menarik perhatian siapapun. Tidak ada yang akan memperhatikan Lindong sekarang, bahkan nyawanya sendiri hampir dalam bahaya. Huang Fu Zhengxiong, apakah kamu mengenalku? Penjaga bertopeng lainnya membuka topengnya. Huang Fu Zhengxiong mengikuti suara itu dan menoleh. Seorang pria muda muncul di depannya. Kota Helian, kata Huang Fu Zhengxiong. Keluarga Helian adalah musuh lama keluarga Huang Fu. Namun, saat mereka membuat masalah di Tiongkok, Song Simin mengusir seluruh keluarganya keluar dari Tiongkok. Saat itu, Song Simin berada di puncak kejayaannya. Seorang pria mengendalikan semua kekuatan di dunia dan memimpin Tiongkok menjadi sebuah kerajaan selangkah demi selangkah. Huang Fu Zhengxiong belum pernah melihat kota Helian. Namun sebagai keluarga saingan selama ratusan tahun, mereka pasti mengetahui banyak informasi tentang keluarga Helian. Setidaknya di permukaan, mereka semua mengetahui sosok-sosok yang representatif. Pengasingan bukanlah isolasi mutlak dari dunia. Mereka juga akan mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Huang Fu Zhengxiong telah melihat kemunculan Helian Cheng berkali-kali. Demikian pula, dia yakin keluarga Helian juga akan mengetahui informasi keluarga Huang Fu. Lumayan, keluarga Huang Fu-mu masih sangat mengenal keluarga Helianku. Ada pepatah yang bagus, orang yang paling mengenalmu belum tentu dirimu sendiri.
tapi musuhmu. Meskipun kemunculan Huang Fu Zhengxiong untuk sementara menunda penjaga pangkat Dewa Agung yang bersiap untuk mengambil tindakan, hal itu tidak mampu meredakan krisis sama sekali. Dia hanyalah seorang penjaga di tahap awal daftar dewa, dan dia terluka saat bertarung dengan Tang Molin tadi. Bagaimana dia bisa melawan wali tingkat Dewa Kong? Orang-orang yang bisa muncul di sini adalah semua elit dari berbagai keluarga dan sekte di Tiongkok. Semua orang tahu jika keajaiban tidak terjadi hari ini, mereka akan hancur. Menghadapi wali tingkat dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh banyak orang saja. Orang-orang ini sebenarnya tidak berbeda dengan semut di depan para penjaga tingkat dewa. Tuan Huang Fu, silakan pergi sendiri. Jangan khawatirkan kami. Ketika Anda kembali, katakan yang sebenarnya kepada semua orang dan biarkan mereka membalaskan dendam orang-orang yang meninggal di sini. Ya, Tuan Huang Fu, silakan pergi, sebarkan berita ini dan balas dendam kepada kami. Silakan pergi, Tuan Huang Fu, silakan pergi, Tuan Huang Fu. Meskipun mereka mengerti itu masih tidak berhasil, tapi selama seseorang lolos, setidaknya dia tidak akan mati secara misterius. Haha, mau pergi? Jika satu orang bisa kabur hari ini, bukankah itu berarti kita tidak kompeten? Orang-orang dari Star Alliance, tunggu apa lagi? Aliansi Bintang, tepat ketika semua orang bingung. Ah, kamu, apa yang kamu lakukan? Terdengar teriakan dari platform tinggi. Dua dewa setengah langkah langsung memberontak, dan pada saat yang sama mereka menembak dan melukai satu dewa setengah langkah, lalu dengan cepat kiri. Di tengah kerumunan di bawah, puluhan orang juga memberontak, melukai atau bahkan membunuh orang di sekitar mereka sebelum melarikan diri. Bajingan, kurang ajar, mencari kematian, semua orang dalam bahaya. Beberapa pengkhianat juga tewas di tempat. Namun, lebih banyak orang yang melarikan diri dan bertemu dengan dua dewa setengah langkah di persimpangan. Daftar dewa setengah langkah yang terluka di platform tinggi terluka parah hingga dia akan mati. Diserang secara tidak terduga oleh dua dewa setengah langkah pada saat yang sama, diperhitungkan secara mental dan tidak sengaja, hampir sulit untuk bertahan dalam situasi ini. Yuan Yin memeriksa daftar dewa setengah langkah yang baru saja terluka, dan wajahnya tampak jelek. 9 dewa setengah langkah tiba-tiba menjadi satu. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Satu-satunya pilihan adalah mati di sini. Apakah kamu dari sekte Xing Xiu? Yuan Yin bertanya dengan wajah muram sambil melihat kedua dewa setengah langkah yang baru saja memberontak. Penatua Yuan Yin, kami adalah aliansi Xing Xiu, sekte Xing Xiu hanyalah salah satunya. Mengapa kamu melakukan ini? Aliansi Xing Xiu kami diklasifikasikan sebagai sekte dan keluarga berbahaya oleh Tiongkok dan kami tidak diizinkan untuk bergabung dengan dunia. Jika kami tidak menemukan jalan keluar baru, akankah kami benar-benar mengawasimu menduduki sumber daya dan menjadi lebih dan lebih semakin kuat? Dan kita hanya bisa menghilang di masa depan, ini semua disebabkan oleh Song Ximin. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung cepat untuk menghindari kecelakaan. Serahkan yang lain padaku. Lepaskan. Setelah Tiongkok terpecah, setiap orang akan memiliki kesempatan, kata pemimpin pria bertopeng dalam daftar dewa. Boom, 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 boom. Aura yang kuat melesat ke langit. Itu membuat semua orang yang hadir merasa tercekik dan putus asa. Huang Fu Zhengxiong juga terlihat jelek, sepertinya tidak ada jalan keluar hari ini. Dia merunduk ke sisi Huang Fu Xiu. Nanti, ayah akan melakukan yang terbaik untuk mengirimmu dan Lindong pergi. Jika kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, kembalilah dan beritahu kakekmu semua yang terjadi di sini dan biarkan dia membalaskan dendam ayah. Jangan, aku tidak ingin pergi.
Huang Fu Xiu menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Huang Fu Zhengxiong tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia meraihnya dan berbalik mencari Lindong. Lindong mungkin adalah kunci malapetaka keluarga, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tapi dia menemukan Lindong hilang, dia pasti datang ke sini untuk berbaur dengan orang banyak dan mencoba melarikan diri dari kekacauan. Waktu adalah kehidupan sekarang, jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Kalau tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Setelah menggenggam Xiu dengan erat, Huang Fu Zhengxiong memulai dengan seluruh kekuatannya. Tanah langsung penyok oleh kekuatan besarnya. Huang Fu Zhengxiong menggunakan kekuatan serangan balasan untuk dengan cepat menembakkan tubuhnya ke kejauhan, secepat roket berkecepatan tinggi. Namun, tidak lama setelah Huang Fu Zhengxiong terbang, seorang pria bertopeng muncul di hadapannya. Huang Fu Zhengxiong mengabaikannya dan berlari ke dalamnya dengan kecepatan tinggi. Tapi dia menggunakan tubuhnya sendiri. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk membuka jalan bagi Huang Fu Xiu untuk keluar. Pria bertopeng itu mengerutkan kening ketika dia melihat Huang Fu Zhengxiong menabraknya. Saat dia hendak bertabrakan, dia menyingkir, dan kemudian sebuah telapak tangan tercetak di Huang Fu Zhengxiong. Puff, Huang Fu Zhengxiong memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia mendorong Huang Fu Xiu menjauh dengan paksa dengan satu tangan. "Xiu, ayo pergi, ayah!" Huang Fu Xiu berteriak kesakitan di udara. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Sungguh orang yang konyol." Huang Fu Zhengxiong berdiri di seberangnya, menghalangi jalannya untuk mengejar Huang Fu Xiu. Bahkan jika dia mati, dia akan berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi Xiu. Tapi dia menatap pria bertopeng di depannya yang ada dalam daftar dewa. Sesosok di sebelahnya dengan cepat mengejar Huang Fu Xiu. Huang Fu Zhengxiong hendak menghentikannya. Pria bertopeng terkemuka tiba-tiba muncul di sampingnya, menghalangi jalannya. "Perhatikan baik-baik bagaimana putrimu mati, brengsek." Huang Fu Zhengxiong bergegas maju untuk memperjuangkan hidupnya. Tapi pihak lain jelas-jelas mempermainkannya dan ingin dia menyaksikan putrinya dibunuh. Mereka hanya menghalangi jalannya dan tidak membunuhnya. Huang Fu Xiu berada di udara. Dia baru dalam tahap awal Longbang. Tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan di udara. Jadi dia hanya bisa terbang secara pasif. Setelah kekuatan Huang Fu Zhengxiong di tubuhnya habis dan mendarat, dia bisa bergerak dengan bebas. Melihat sosok bertopeng mendekat dengan sangat cepat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Penjaga tingkat dewa sangat cepat, hanya butuh beberapa detik untuk menyusul Huang Fu Xiu. Huang Fu Xiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saat dia terbang dengan kecepatan tinggi di udara, angin kencang telah meniup cadarnya. Pria bertopeng itu tiba di sisi Huang Fu Xiu dan hendak membunuh Huang Fu Xiu secara langsung. Namun yang menarik perhatiannya adalah wajah tiada taraf yang akan memikat suatu negara. Itu benar-benar membuatnya, seorang penjaga tingkat dewa, kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Dalam sekejap, dia berubah pikiran dan menyelamatkan nyawa Huang Fu Xiu, membawanya kembali menjadi budaknya dan hanya melayani dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Hati Tao dari seorang wali tingkat dewa begitu kuat, sehingga dia benar-benar mengubah rencana awalnya setelah baru saja bertemu dengan Huang Fu Xiu. Terlihat bahwa Huang Fu Xiu sudah pasti adalah wanita jahat di level bencana. Pria bertopeng itu meraih dada Huang Fu Xiu dengan satu tangan. Saat ini, dia tidak lupa memanfaatkannya. Akan mudah bagi penjaga tingkat dewa untuk menaklukkan seseorang yang berada di tahap awal daftar naga. Huang Fu Xiu sudah menutup matanya saat ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia gagal memenuhi harapan yang diciptakan ayahnya, Huang Fu Zhengxiong,
dengan susah payah untuknya. Ayah, maafkan aku, Bu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Huang Fu Xiuxin berpikir dalam hati. Di kejauhan, Huang Fu Zhengxiong melihatnya dengan heran. Dia ingin bergegas dan menyelamatkan putrinya. Sangat disayangkan bahwa pada tahap awal daftar dewa, tidak ada peluang untuk menang melawan level daftar dewa. Terlebih lagi, dia kini terluka parah. Dia hanya bisa menyaksikan putrinya dibunuh secara brutal. Pria bertopeng terkemuka itu mencibir dan berbalik. Dia juga ingin melihat dengan matanya sendiri saat Huang Fu Xiu terbunuh. Adapun Huang Fu Zhengxiong di belakangnya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Puncak peringkat dewa tahap awal yang terluka parah. Bahkan di masa jayanya, dia dibunuh olehnya, belum lagi dia terluka parah sekarang. Pria bertopeng hendak menangkap Huang Fu Xiu, namun ternyata dengan tangan kosong. Kebaikan, di mana orangnya, hilang. Pria bertopeng itu berhenti di tempat Huang Fu Xiu berada sekarang, mencari-cari Huang Fu Xiu. Pria bertopeng yang memimpin tidak jauh dari situ juga terlihat bingung. Kami akan melihat Huang Fu Xiu dibunuh, mengapa dia tiba-tiba menghilang? Bahkan dia tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Berbalik, saya menemukan Huang Fu Zhengxiong juga hilang. Ini, bagaimana bisa? Dua orang besar yang masih hidup menghilang di bawah hidungnya. Tapi dia tidak menemukan apapun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Melihat ke arah platform tinggi, saya melihat Huang Fu Zhengxiong dan putrinya berdiri di atasnya. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Pria bertopeng yang mengejar Huang Fu Xiu juga datang ke sisinya. Tuan, apa yang terjadi? Pemimpin itu tidak berkata apa-apa, dan langsung berangkat ke langit di atas tempat tersebut, menatap Huang Fu Zhengxiong dan Huang Fu Xiu di platform tinggi. Apa yang terjadi? Saya memikirkan tentang apa yang terjadi ketika saya sedang menunggang kuda. Huang Fu Zhengxiong juga terlihat bingung saat ini. Tepat ketika Huang Fu Xiu hendak dibunuh, dia tidak tahan melihat pemandangan ini dan menutup matanya. Kemudian aku merasakan angin kencang bertiup di sampingku, dan ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di sini. Dia, kliennya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Huang Fu Xiu yang secara samar-samar mengetahui apa yang terjadi. Dia dilahirkan dengan indera penciuman yang tajam, tidak peduli apa yang melewati hidungnya. Dia dapat mengingat baunya dan pasti akan mengingatnya saat dia menciumnya lagi. Tepat pada saat dia akan dibunuh, dia mencium aroma yang familiar. Nafas ini adalah sesuatu yang sengaja dia ingat belum lama ini. Itu adalah aroma calon suaminya. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Ketika saya mencium nafas ini, saraf saya yang sangat tegang tiba-tiba menjadi rileks. Seolah dia tahu dia aman. Rasa aman yang dibawa oleh nafas ini sungguh luar biasa bahkan untuk dirinya sendiri. Lindong hanyalah daftar naga, mengapa saya merasa begitu nyaman setelah mencium nafasnya? Dia membuka matanya untuk melihat Lindong, ternyata aku sudah ada di sini. Dia melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan sosok Lindong setelah berbicara, yang membuatnya berpikir dia sedang berhalusinasi. Namun fakta yang tak terbantahkan adalah dia lolos dari cengkeraman iblis. Tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh langit. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hanya ada satu orang? Apakah kamu punya kaki tangan? Panggil mereka bersama-sama. Aku ingin melawan 10 dari mereka. Semua orang melihat suara itu. Saya melihat seorang pria bertopeng perak, duduk di atas pilar yang ditinggikan di platform tinggi. Beberapa penjaga dewa sedang menyilangkan kaki dan menatap langit dengan malas. Siapa yang mulia? Tanya pemimpin pria bertopeng itu.
Sungguh konyol kamu masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu di wilayahku, kata Lindong sambil tersenyum. Saat ini, Tang Molin membisikkan beberapa kata ke telinga pria bertopeng itu. Apakah kamu wajah perak, pemimpin kelompok tentara bayaran api merah sudut gelap? Ini aku, kamu ingin menyelamatkan mereka. Tidak, kamu salah paham, aku tidak ingin menyelamatkan mereka. Lalu, apa maksudmu? Tidak ada, aku hanya ingin membunuhmu. Yin Mian, apa menurutmu kamu bisa menghadapi begitu banyak dari kami dengan tingkat kekuatanmu? Cepat pergi. Aku akan berpura-pura kamu tidak melihatnya. Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap kasar, Lindong berkata sinis. Kamu, pria bertopeng itu tercekat dan tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan sejenak. Menilai dari fakta bahwa Lindong baru saja menyelamatkan Huang Fu Zhengxiong dan putrinya tanpa dia sadari, hal itu jelas tidak sesederhana yang dikatakan Tang Molin. Karena dia juga ada dalam daftar ilahi, dia pikir sangat mustahil untuk menyelamatkan seseorang tanpa orang lain dalam daftar dewa menyadarinya. Hanya ada dua kemungkinan untuk melakukan ini, salah satunya adalah ranahnya jauh lebih tinggi darinya. Yang lainnya memiliki bakat menyembunyikan dan sangat kuat dalam keterampilan fisik. Tidak peduli yang mana, jika pihak lain bisa menghindari persepsinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Saat Lindong muncul, semua orang yang hadir merasa bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Awalnya, setelah Lindong membangun kekuasaannya di sudut gelap kemarin, hampir semua keluarga dan sekte tersembunyi tidak puas dengannya. Tapi sekarang, ketika orang-orang ini melihatnya, mereka merasa lebih dekat dengannya daripada dengan kerabatnya sendiri. Banyak orang bahkan menitikkan air mata kegembiraan. Dari keputusasaan menjadi harapan, mereka semua mengalami kematian. Lindonglah yang membawa mereka kembali dari ambang kematian. Itu Tuan Wajah Perak, kita akhirnya selamat. Kita tidak harus mati, hahaha, Tuhan tidak akan membunuh kita. Tapi saat aku tersenyum, aku menangis. Terima kasih Tuan Berwajah Perak karena telah menyelamatkan hidupmu. Mulai sekarang, saya pasti akan mendengarkan Tuan Berwajah Perak dan mematuhi aturan kesetaraan untuk semua orang. Saya juga, apa yang dikatakan Tuan Berwajah Perak adalah, sebenarnya, aku baru mengetahuinya setelah aku mengalami kematian satu kali. Takdir kita tidak lebih tinggi dari takdir orang biasa, dan takdir wali tidak lebih tinggi dari takdir kita. Untuk menyelamatkan kita, Lord Silverface bahkan tidak segan-segan menyinggung begitu banyak penjaga. Banyak orang berteriak kegirangan. Huang Fu Siu memandangi Lindong yang sinis yang duduk di atas. Wajah perak itu sebenarnya adalah Lindong. Berita ini benar-benar mengejutkannya. Berapa umurnya? Dia seharusnya lebih tua dari dirinya sendiri, 2 tahun lebih muda, kan? Tapi kekuatannya tak tertandingi, bagaimana dia berkultivasi? Apakah dia benar-benar putra keberuntungan? Huang Fu Siu memandangnya Lindong sempurna, ini adalah bakatnya dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kedua penjaga tingkat dewa tidak lagi menghalangi pemandangan dari setiap arah, tetapi semua berkumpul bersama. Karena mereka semua tahu kalau Silverface adalah musuh terbesar saat ini. Tanpa membunuh Yin Mian, dengan kecepatan yang baru saja ditunjukkan Yin Mian, akan mudah untuk mengejar mereka. Jangan beri kesempatan pada permukaan perak untuk mengalahkan masing-masingnya. Mereka harus berkumpul dan menggunakan jumlah mereka untuk menekan wajah perak, sehingga mereka memiliki kesempatan. Wajah perak, kamu menempati sudut gelapmu. Kami tidak ingin menjadi musuhmu. Tujuan kami hanya Tiongkok. Selama Tiongkok terpecah, semua orang akan mendapat manfaat. Kelompok tentara bayaran api merahmu juga dapat mengambil kesempatan untuk menduduki beberapa sumber daya.
Tidak perlu, tetaplah tinggal di tempat yang miskin sumber daya ini. Ada terlalu banyak tempat yang kaya sumber daya di Tiongkok. Pria bertopeng yang dipimpinnya terus membujuk. Dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Lindong. Faktanya, adegan di mana Lindong menyelamatkan seseorang barusan sangat menakutkan baginya. Huang Fu Zhengxiong diselamatkan hanya lebih dari 10 meter di belakangnya, dan dia bahkan tidak merasakan jejaknya. Yin Mian memiliki kecepatan seperti itu. Dia telah mengambil inisiatif mutlak, dan dia dapat bertahan atau pergi. Setelah kedua belah pihak bertarung, bisakah Lindong menghentikannya bahkan dengan kecepatan seperti itu? Saya tidak peduli tentang sumber daya atau tidak. Saya hanya berpikir Anda tidak senang dan ingin membunuh Anda. Itu saja, Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini punya kaki tangan. Sejujurnya, orang ini tidak cukup untuk dia kalahkan. Ia kini merasa tidak terlalu sulit jika Song Simin bisa mencapai angka 9 dengan 1. Hanya dengan orang-orang ini, beberapa orang lagi tidak akan cukup baginya untuk bertarung. Faktanya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di antara 9 penjaga tingkat dewa yang bertarung melawan Song Simin, ada 2 penjaga tingkat dewa tahap akhir, 3 penjaga tingkat dewa tahap awal, dan 4 penjaga tingkat dewa tahap awal, dan 4 penjaga tingkat dewa tahap awal, tahap penjaga tingkat dewa. Adapun orang di depannya, hanya ada 1 orang tingkat dewa dan 5 orang tingkat dewa awal. Barisan kedua belah pihak terpisah ribuan mil. Tentu saja, dia merasa mudah untuk membunuh orang-orang ini. Terlebih lagi, Song Simin sudah berada di ranjang kematiannya dan tidak lagi berada di puncaknya. Itu sebabnya pasukan musuh asing, yang dipimpin oleh Kerajaan Elang, berani mengirim orang untuk mengujinya. Tanpa diduga, mereka dikalahkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Song Simin telah mengejutkan banyak orang dengan memiliki rekor seperti itu bahkan ketika dia akan mati. Yin Mian, saya menghormati Anda sebagai orang kuat dan tidak ingin menjadi musuh Anda. Dan saya telah memberi Anda cukup banyak wajah. Jangan memaksakan batas Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyinggung kekuatan di belakang kami. Hari ini kamu berani menghancurkan rencana kami. Kekuatan di belakang kami akan langsung menghancurkan sudut gelapmu dan menghancurkan kerja kerasmu. Oh, katakan padaku kekuatan macam apa yang ada di belakangmu, jika kamu tidak bisa menghentikanku hari ini, kalau tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, Lindong bertanya dengan penuh minat. Mereka yang berani mengintip Tiongkok, memecah belah Tiongkok, dan menimbulkan masalah bagi Tiongkok akan dibunuh hari ini. Tapi alangkah baiknya mendapatkan informasi sebelum membunuh. Meskipun kekuatannya telah mencapai puncaknya, dia telah tumbuh terlalu cepat dan belum bersentuhan dengan rahasia terdalam dunia. Pemahaman tentang pola dunia juga berada pada tingkat yang paling dangkal. Menurut Song Simin, Kerajaan Elang hanya memiliki 5 penjaga tingkat dewa, sedangkan Tiongkok hanya memiliki 3. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Song Simin masih menyimpan banyak hal yang ia sembunyikan darinya. Ada beberapa penjaga tingkat dewa dari keluarga dan sekte besar yang tersembunyi di Tiongkok. Dan Kerajaan Elang pasti menyembunyikan banyak hal. Setelah semuanya beres, kembalilah ke Kyoto dan ungkapkan sebagian kekuatanmu kepada Song Simin. Setidaknya Anda perlu memahami beberapa hal lebih dalam. Pria bertopeng terkemuka itu menatap wajah sinis perak di kejauhan. Ada pergulatan sengit yang terjadi di hati saya. Apakah Anda ingin memperlihatkan kekuatan di belakang Anda? Jika mereka tidak terekspos, Yin Mian jelas tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, dan rencana hari ini pasti akan gagal. Ini akan mempengaruhi rencana keluarga, dan mereka bahkan tidak yakin untuk melarikan diri dari Silverface. Namun jika terekspos, nenek moyang belum juga terbangun.
Keluarganya juga belum siap. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Ketika kekuatan di belakangmu menemukanku, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Lagi pula kamu tidak memberitahuku. Jadi kematianmu akan terjadi. Sia-sia saja, desak Lindong. Wajah perak, apa kamu benar-benar mengira kamu adalah Song Simin? Satu orang bisa membunuh kami sebagai penjaga. Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk mengalahkan satu sama lain. Selama kita berkumpul, aku tidak percaya kamu bisa melakukan apapun pada kami. Tang Molin berdiri dan berkata, benarkah? Karena kamu sangat percaya diri, ayo kita coba. Lindong berdiri dan berkata. Gerakannya langsung membuat beberapa wali yang terdaftar di dewa merasa gugup dan mendekat. Itu juga membuat semua orang yang menonton pertandingan menjadi sangat bersemangat. Apakah ini akan mengambil tindakan? Tuan berwajah perak memang tuan berwajah perak. Tindakan berdiri saja sudah bisa membuat penjaganya tertusuk jarum. Ini sangat kuat, sangat diinginkan. Saya tidak tahu seperti apa rupa tuan wajah perak atau berapa umurnya. Huang Fu Siu memandang Lindong dengan sepasang mata mempesona penuh warna psikedelik. Seolah-olah dia bisa melihat Lindong memimpin dirinya ke puncak dunia di masa depan. Ini adalah calon suaminya, bagus sekali. Seperti yang kubayangkan, dia adalah pahlawan yang jujur. Bahkan gerakan acak pun dapat menakuti penjaga tingkat dewa hingga ketakutan. Murong Qingge menatap Yin Mian lama sekali. Dia selalu merasa orang ini sangat mirip dengan Lindong. Dan sekarang dia mencari di sekitar bawah, tapi dia tidak menemukan Lindong. Kemana dia pergi? Atau mengganti pakaiannya dan menjelma menjadi wajah perak. Namun meski Lindong baru saja tampil luar biasa, jarak antara keduanya terlalu besar. Begitu besarnya sehingga tidak seorang pun akan mengasosiasikan keduanya satu sama lain. Itu sangat besar sehingga dia juga merasa terlalu banyak berpikir. Ayo, wajah perak, mari kita lihat apakah kamu benar-benar dapat menahan kami di sini, Tang Molin berkata lagi. Dia adalah orang yang paling khawatir di sini saat ini. Keluarga Tang berbeda dari kekuatan di belakang orang-orang ini, kecuali keluarga Helian, yang lainnya adalah kekuatan asing. Bahkan keluarga Helian semuanya telah pindah dari Tiongkok beberapa dekade yang lalu. Dengan bekerja sama dengan orang-orang ini, keluarga Tang dapat dikatakan sepenuhnya berada di sisi berlawanan dari Tiongkok. Meskipun keluarga Tang tidak diterima dengan baik di masa lalu karena perilaku kejam mereka, namun belum mencapai titik di mana semua orang berteriak minta dipukul jika mereka adalah tikus yang menyeberang jalan. Tapi begitu seseorang melarikan diri dari sini dan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, keluarga Tang akan hancur. Tidak akan ada lagi tempat bagi mereka di Tiongkok. Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya akan bergabung untuk memburu mereka. Bahkan jika keluarga Tang kuat, mustahil untuk melawan mereka. Jika tidak, mereka akan mendominasi Tiongkok sejak lama. Jadi sekarang dia harus bersuara hingga menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak. Apa yang ditunjukkan Yin Mian di sudut gelap kemarin adalah kekuatan yang berada di puncak daftar dewa. Mereka juga memiliki pemain tingkat dewa di sini, ditambah 5 pemain daftar dewa awal mereka. Bahkan jika wajah perak memiliki kecepatan yang aneh, selama mereka bekerja sama dengan baik, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Hanya dengan mengambil alih Yin Mian dan meninggalkan semua orang di sini, keluarga Tang dapat terus menunggu peluang di Tiongkok. Jika tidak, mereka hanya dapat melarikan diri terlebih dahulu, atau bersembunyi sepenuhnya di kegelapan. Di bawah hambatan begitu banyak kekuatan, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat melarikan diri dari Tiongkok. Bahkan jika kamu melarikan diri, kekuatanmu akan sangat berkurang. Orang-orang dari aliansi Xingxiu juga berada dalam situasi yang sama dengan keluarga Tang. Awalnya,
Saya ingin bekerja sama dengan kekuatan asing ini untuk mempercepat keruntuhan Tiongkok. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bersambung.